Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya teman-teman dengan channel kita ya, seni dan teknologi. Apa kabar teman-teman? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, amin. Oke teman-teman ya, di video kali ini kita kedatangan HP Oppo A9 2020 ya. Jadi kendalanya HP ini tidak bisa hidup ya teman-teman ya. Kata orangnya kalau dihidupkan hanya nyampe di logo Oppo saja lalu mati lagi ya. Oke, kita coba kita hidupkan. Bisa kita lihat di sini sudah tampil logo Oppo. Apakah bisa hidup normal atau seperti kata orangnya hanya mentok di logo Oppo seperti ini. Oke, kita tes, masih posisi loading ya. Nah, ini setelah dihidupkan logo Oppo tampil lalu dia mati lagi teman-teman ya. Namun kata orangnya kalau sambil dicas itu HP-nya bisa hidup ya teman-teman ya. Oke, kita tes, kita coba ya. Kita sambil cas dulu lalu nanti kita hidupkan ya teman-teman ya. Oke, masih proses loading untuk pengisian, masih logo petir ya. Kita tunggu saja. Oke, apakah nanti bisa hidup atau bisa kita hidupkan kalau sambil dicas. Nah, ini bisa kita lihat ya, di sini ternyata HP-nya itu baterainya masih 61% ya. Langsung saja kita tes, kita hidupkan apakah bisa ya. Oke, jadi memang sangat sering terjadi ya untuk di HP Oppo dalam kondisi seperti ini hanya bisa hidup kalau sambil dicas. Di HP Android lainnya juga sama ya. Di Xiaomi, Vivo, Infinix itu juga sering ya terjadi kondisi masalah seperti ini teman-teman ya. Oke, di sini kita akan membahasnya teman-teman ya, bagaimana cara mengatasinya. Namun tentunya seperti biasa teman-teman ya, sebelum lanjut jangan lupa dibantu like ya, di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan ya teman-teman ya. Oke, bisa kita lihat masih loading ya. Oke, sabar, kita tunggu sebentar lagi ya teman-teman ya, masih loading. Dan biasanya masalah seperti ini tuh ada kendalanya di baterai teman-teman ya, atau fuse ya. Untuk memastikan nanti akan kita coba ya teman-teman ya. Atau jika memang tombol kalian tuh rusak ya, bisa jadi di tombol on off-nya ya. Oke, HP sudah hidup, selanjutnya kita tes, kita cek ya, apakah nanti akan mati jika casannya dicabut ya. Kata orangnya seperti itu. Ini kita cek dulu ya. Untuk tipenya ya, kita buka pengaturan, ini masih hidup kalau sambil dicas ya. Kalau tadi kan hanya mentok di logo Oppo lalu mati lagi ya, kalau enggak dicas ya teman-teman ya. Ini kita tes, kita cas, dia bisa hidup normal ya teman-teman ya. Oke, kita tes dulu, kita cek dulu tentang ponsel ya, apakah benar ini adalah Oppo A9 2020. Nah, ini bisa kita lihat pada nama perangkatnya ya. Nah, ini Oppo A9 2020 dengan Androidnya 11 ya, versi Androidnya, dan RAM-nya 8 ya teman-teman ya. Oke, di sini akan kita coba langsung saja kita tes, kita cabut casannya, apakah dia akan mati nanti ya. Kita tunggu, ini sudah kita cabut casannya dan baterainya masih banyak ya teman-teman ya. Oke, kita tes saja dulu, kita tunggu. Nah, ini bisa kita lihat ya, belum kita taruh saja sudah mati ya teman-teman ya. Oke, di sini langsung saja kita mulai teman-teman ya, untuk cara mengatasi HP Oppo A9 2020 yang kendalanya bisa hidup kalau sambil dicas, namun jika casannya dicabut dia langsung mati ya. Dan metode ini bisa kita terapkan di HP Oppo apa saja atau bahkan merek apa saja teman-teman ya. Oke, kita bongkar HP-nya, kita menggunakan minyak kayu putih atau plastik tipis seperti ini, atau cutter juga bisa, atau plat tipis ya, karena kita akan membuka back covernya teman-teman. Caranya tinggal kita gunakan plat tipis seperti ini untuk bukaan awalnya ya. Kita kasih minyak kayu putih agar lebih mudah untuk melunturkan, melunakkan lemnya ya teman-teman ya. Oke, hanya kita sesetkan seperti ini di sela-sela backdoornya. Kalian kasih minyak kayu putih dulu ya teman-teman ya. Kebetulan di sini sudah kita buka ya untuk back covernya. Intinya seperti ini, untuk cara pembukaannya sangat mudah. Hati-hati di seputaran sekitar sebelah kiri kamera karena ada fleksibel dari sidik jari atau fingerprint ya. Jangan sampai terlalu dalam masuknya, nanti bisa nyangkut di fleksibel lalu bisa sobek. Jika fleksibel dari sidik jari sobek, tentunya tidak akan berfungsi nanti ya teman-teman ya. Oke, kita buka dulu. Oke, jadi jangan langsung ditarik ya jika terlepas back covernya. Kalian buka dulu untuk konektor dari fleksibel sidik jari ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita buka bautnya ya. Untuk pembukaan bautnya kita percepat saja ya, agar tidak terlalu lama ya teman-teman ya. Oke, kita percepat untuk proses pembukaan bautnya ya. Oke, untuk pembukaan baut sudah selesai. Selanjutnya kita lepaskan SIM tray-nya dan kita buka frame bagian belakangnya teman-teman ya. Oke, nah ini kita lepaskan dulu untuk SIM tray-nya atau tempat kartunya ya teman-teman ya. Kita lepaskan dulu, jangan sampai lupa ya. Setelah kita lepaskan, kita buka untuk frame-nya. Nah, ini menggunakan kuku saja. Kalian buka selahnya di sekitaran SIM tray ataupun di tombol-tombol ya teman-teman ya. Jangan terlalu kuat, nanti bisa patah karena di situ tipis ya di bagian SIM tray itu ya. Selanjutnya tinggal kita geser-geser saja menggunakan kuku seperti ini, sangat mudah untuk pembukaannya teman-teman ya. Oke, nah ini kita lepaskan, bisa kita lihat ya sudah terlepas untuk frame belakang ya teman-teman ya. Oke, pelan-pelan saja kita taruh seperti ini. Nah, ini tombolnya meradel ya.
nanti akan kita pasang lagi nih. Jika memang sudah tipis ya nanti akan kita tambahkan ini ya, lem pada ininya, tombol-tombolnya agar lebih mudah untuk penekanan tombolnya. Oke, kita bisa fokus pada baterainya. Jadi jika baterai kalian sebelumnya memang sudah dropan, sebaiknya diganti saja teman-teman ya. Nanti jika kalian penasaran dengan harganya, kalian bisa cek pada pojok video ya teman-teman ya, untuk link pembelian dari baterai Oppo A9 ini teman-teman ya. Oke, ini kita lepaskan dulu ya. Namun jika sama seperti HP ini, kata orangnya HP-nya ini baterainya masih awet ya, jadi sayang jika diganti. Dan jika HP kalian memang baterainya masih awet ya, kalian bisa lakukan penjemperan seperti dalam video ini yang akan kita lakukan ya teman-teman ya. Pokoknya disimak terus, jangan di skip biar tidak gagal paham ya. Metode ini bisa kita terapkan di HP Oppo tipe lainnya, bahkan untuk merek lainnya yang kendalanya sama seperti ini ya teman-teman ya. Oke, setelah baterai kita lepaskan, selanjutnya kita lepaskan juga ini solasi pada baterainya ya. Ini solasi pengamannya kita lepaskan dulu. Oke, kita buka dulu untuk solasinya, dan nanti kita bisa fokus pada fuse-nya teman-teman ya. Sebaiknya diganti fuse-nya, namun jika tidak ada kita bisa lakukan penjemperan ya. Untuk harga fuse-nya itu sebenarnya sangat murah ya. Jika ada cabutan ya kalian bisa ambil dari baterai cabutan fuse-nya ya. Nah, ini bisa kita lihat, ini adalah penampakan fuse dari baterai Oppo A9 2020 ya teman-teman ya. Nah, ini adalah fuse-nya, bisa kita lihat ya. Kita fokuskan dulu. Nah, ini adalah fuse dari Oppo A9 2020, atau untuk tipe baterainya itu bisa kita lihat di sini ya. Oke, kita bersihkan dulu ya. Nah, ini untuk tipe baterainya itu BLP 727 ya teman-teman ya. Ini fuse-nya teman-teman ya. Oke, langsung saja kita jemperkan dari pinggir ke pinggir seperti ini. Kita sambungkan saja ya. Untuk kode baterai dari HP Oppo A9 2020 ini adalah BLP 727 teman-teman ya. Nanti jika kalian penasaran dengan harganya atau mau membelinya, kalian bisa cek, kalian klik keranjang pada pojok video sebelah bawah teman-teman ya, sebelah kiri ya. Oke, selanjutnya langsung saja ini kita jumper ya teman-teman ya. Oke, fuse-nya ini kita jumperkan langsung menggunakan kawat jumper, atau jika tidak ada kawat jumper bisa menggunakan ini ya, kabel dari handset, atau dilangsungkan juga bisa teman-teman ya. Saran saya sih diganti. Kalau nggak ada fuse penggantinya, kalian bisa jumper menggunakan kawat jumper. Jika tidak ada kawat jumper, kalian bisa langsung saja jumper menggunakan timah ya. Oke, kita kasih timah dulu agar lebih mudah untuk pensolderannya teman-teman ya. Oke, ini sudah kita kasih fluk, kasih timah juga ya. Nah, ini kita kasih timah seperti ini agar lebih mudah untuk nyoldernya teman-teman ya. Oke, setelah kita kasih timah ya tinggal kita jemperkan saja menggunakan kawat jumper ya. Oke, saran saya sih ya diganti fuse-nya, namun kita juga sering kok teman-teman ya. Hanya kita lakukan penjemperan saja seperti ini sudah aman dan tidak ada yang kembali lagi ya. Jika memang kembali lagi itu berarti memang baterainya sebelumnya memang sudah rusakan ya, udah soak ya. Oke, ini adalah kawat jumpernya. Langsung saja kita jemperkan, kita kasih 2 lilitan ya teman-teman ya. Oke, kita kerik dulu untuk kawat jumpernya, kita hilangkan lapisan dari kawat jumpernya teman-teman ya. Kita kerik dulu ujungnya ya. Selanjutnya tinggal kita jemperkan saja, hanya seperti ini ya. Kita kerik dulu untuk kita hilangkan pelapis dari kawat jumpernya teman-teman ya. Jika sudah, selanjutnya ya tinggal kita solderkan saja ya, kita jumperkan di fuse-nya teman-teman ya. Oke, pastikan yang aman ya, jangan sampai short atau melebar kemana-mana untuk solderannya ya. Hanya seperti ini saja. Oke, selanjutnya sebelahnya juga kita solderkan saja. Nah, seperti ini. Selanjutnya setelah kita solder semua ya tinggal kita potong saja teman-teman ya, sisa kawat yang ini ya, sebelahnya ya. Oke, kita rapikan, pastikan semuanya sudah rapi, tidak ada yang melebar kemana-mana. Selanjutnya tinggal kita tutup kembali ya, pastikan serapi mungkin seperti sedia kala teman-teman ya. Oke, sepertilah penampakan dari penjemperannya ya, hanya seperti ini saja. Selanjutnya langsung saja kita tes ya teman-teman ya. Oke, bisa kita lihat ya, hanya seperti ini saja. Untuk penjemperannya atau nyoldernya hanya seperti ini saja, sangat mudah sekali teman-teman ya. Bisa dilihat ya, ini kita fokuskan dulu ya. Nah, ini dari pinggir ke pinggir tinggal kita sambungkan saja teman-teman ya. Untuk efeknya itu tidak ada ya teman-teman ya, selama kita masang ya aman-aman aja. Memang mungkin kalau udah rusak atau kembung ya memang baterainya sudah soak ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya tinggal kita pasang kembali ya teman-teman ya. Jadi fungsi fuse ini untuk ini ya, untuk jaga-jaga ibaratnya filternya teman-teman ya. Jika ada arus berlebih atau misalnya
listrik kita lagi konslet, nah dia akan memutus fuse ini ya teman-teman. Jadi fungsi fuse itu adalah itu ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya setelah rapi tinggal kita pasang-pasang lagi ya. Jika dirasa baterai kalian memang sudah dropan ya sekalian saja, sekalian bongkar, sekalian diganti ya. Untuk tipe baterainya itu BLP 727 ya teman-teman ya. Oke, nanti kalian bisa cek pada keranjang di pojok video ini ya teman-teman ya. Oke, kita pasang-pasang semua, selanjutnya kita tes ya. Kita percepat saja untuk proses pemasangannya, hanya seperti ini tadi ya, sambil kita hidupkan untuk menunggu loadingnya, nanti akan kita percepat ya teman-teman ya. Oke, sambil kita pasang-pasang semua ya. Oke, jadi sambil menunggu loading kita pasang-pasang semua dan kita percepat untuk proses pemasangannya ya teman-teman ya, karena sangat mudah ya untuk proses pemasangannya, sama seperti tadi teman-teman ya. Oke, kita percepat saja ya. Oke, untuk proses pemasangannya sudah selesai teman-teman ya. Jadi seperti inilah cara mengatasi HP Oppo A9 2020 yang bisa hidup kalau sambil dicas ya. Casannya dicabut dia langsung mati teman-teman ya. Jika sudah parah ya seperti ini. Bahkan jika sudah parah itu walaupun sambil dicas dia tetap tidak bisa hidup ya teman-teman ya. Oke, ini sinyalnya sangat lemot sekali wifi-nya teman-teman ya. Oke, semoga saja video ini bisa bermanfaat ya. Sekali lagi terima kasih yang udah klik video ini. Jangan lupa dibantu like, di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan ya. Monggo di share video ini ke teman kalian, saudara kalian, atau sosial media kalian nih teman-teman, agar lebih banyak orang yang tahu untuk cara mengatasinya, atau minimal dia tahu ya berarti HP-nya itu kendalanya pada baterainya teman-teman ya. Bisa kita lihat ya, yang penting intinya HP ini sudah tidak mati ya teman-teman ya, walaupun ini tidak kita cas ya. Kalau tadi kan bisa hidup kalau sambil dicas ya teman-teman ya. Oke, gitu saja ya, ini sangat lemot sekali. Kita ketemu lagi di video selanjutnya dan saya akhiri ya, wabillahi taufiq wal hidayah, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.